Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bertemu seperti biasa melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mulakhos. Pembahasan kita kali ini masih tentang tabi pengikut isim yang dirofak. Berikutlah yang kedua, tsaniyan al-atfu. Halaman 88 di cetakan tempat saya. Halaman 88. Ini di halaman 88. Paling atas saya siapa? Pak Afdal Jeptor. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tsaniyan al-atfu. Al-awwalu al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina madbu'ihi ahadu hurufil atfi. Mithlu najahat su'adu wa ukhtuha. Ya. Kalimatu ukhtu marfu'atun li'annaha ma'tufatun ala kalimati su'atu wa hiya fa'ilun marfu'un. Naam. Sabar. Ya. Nomor 2. Atsani huruful atfi tis'atun wa hiya al-wawu al-fa thumma au am la lakin bal hatta. Fi mayali syarhu 6. Kalau mengalih tsaniyan al-atfu, yang kedua adalah ataf. Ya. Al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu fa'il dari yatawassatu. Ahadu hurufil atfi. Ataf dia adalah tabi'un, pengikut yang yatawassatu, menengah-nengahi antara tabi'un wa baina matbu'i dan antara matbu'nya. Itu apa? Salah satu huruf ataf. Contohnya adalah najahat su'adu wa ukhtuha. Najahat telah berhasil Su'adu itu nama perempuan ya. Su'adu wa ukhtuha. Telah berhasil Su'ad dan saudarinya. Telah berhasil Su'ad dan saudarinya. Perhatikan di sini. Di sini namanya atfu, ataf. Nah, di sini dia namanya apa? Bila dikatakan ataf atau ma'tuf juga boleh. Ya. Ataf atau ma'tuf juga sama. Nah, ini namanya tabi, pengikut. Pengikut. Ini tabi, ini namanya matsbu. Namanya matsbu. Tabi pengikut, matsbu yang diikuti. Tabi'un berarti ukhtu mengikuti su'adu. Su'adu yang diikuti dalam hal i'rab. Nah, dia ataf. Ataf adalah dia pengikut dalam hal i'rab, maksudnya pengikut dalam hal i'rab. Yang menengah-nengahi antara ataf dan antara matsbu, antara tabi dan antara matsbu. Itu apa? Menengah-nengahi antara ataf, antara tabi dan matsbu, salah satu huruf ataf. Huruf ataf, harfu atfin, huruf ataf. Ini dia. Maka kata ukhtu ini dia adalah marfu'atun, marfu. Kenapa? Karena dia ma'tufatun, ma'tuf
kepada su'at, kata su'at. Dan dia inilah fa'il marfu, fa'ilun marfu'un. Dan perlu diingat, yang namanya atof itu pengulangan amil. Asalnya apa? Najahat su'adu wa najahat. Ini asalnya. Tuhan, ini asalnya pengulangan amil. Ini namanya amil. Yang menyebabkan suat ini marfu. Namanya amil. Ini asalnya pengulangan apa? Asal atau itu adalah pengulangan amil. Baik. Asal yang kedua, huruful atfi tis'atun. Huruf-huruf atof ada 9. Apa saja dia? Pertama ada al-wawu, al-fa'u, summa, au, am, la, lakin, bal, sama hatta. Wa fima yali syarhun mujazun lima'ani hadhil hurufi. Dan pada yang berikut ini, wa fima yali, pada yang berikut ini, syarhun, terdapat syarhun, penjelasan, mujazun, yang singkat, lima'ani, untuk makna-makna dari huruf-huruf ini. Yang pertama adalah al-wawu. Al-wawu itu adalah limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i. Apa itu limutlaqil jam'i? Kita jelaskan sedikit. Limutlaqil jam'i. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id. Ini namanya apa? Nih waw di sini untuk li mutlaqil jam'i. Ya, kalau di mukhtarat, waw di sini namanya apa? Waw untuk penggabungan. Kalau di mukhtarat apa? Waw di sini untuk penggabungan. Dan, nah, yang dimaksud dengan mutlaqul jam'i ini nggak bisa kita terjemahkan terlek-terlek ya. Ini istilah tersendiri. Mutlaqul jam'i itu adalah ini ya, tidak menunjukkan urutan. Nah, nanti berbeda dengan ini ya. Berbeda dengan summa atau fa. Summa atau fa. Summa Hasanun. Summa Sa'idun. Nah, ini namanya limutlaqil jam'i, tidak menunjukkan urutan. Nah, di sini telah datang Muhammad, Hasan, Sa'id. Siapa yang datang terlebih dahulu? Muhammad, Hasan, atau Sa'id? Siapa yang datang terlebih dahulu? Siapa yang datang terlebih dahulu? Nah, di sini dia di mutlaqil jam'i. Ya. Bisa jadi Muhammad datang duluan. Bisa jadi Hasan datang duluan. Bisa jadi Sa'id datang duluan. Atau bisa jadi Hasan datang duluan. Kemudian Sa'id kemudian Muhammad. Bisa jadi apa? Sa'id duluan, kemudian Hasan, kemudian Muhammad. Atau bisa jadi mereka ini datang berbarengan. Berbarengan. Jadi sekali lagi, mutlaqul jam'i itu dia tidak menunjukkan urutan. Walaupun di sini Muhammad disebutkan yang pertama, tidak menunjukkan kalau dia ini apa datang duluan. Belum tentu dia ini datang duluan. Itu juga Hasan.
disebutkan kedua, belum tentu dia yang kedua, bisa jadi dia yang pertama, kedua, ketiga, ya itu juga sa'id disebutkan di terakhir, di ketiga, belum tentu dia yang ketiga, bisa jadi dia yang pertama, ya. Nah berbeda dengan apa? Summa, adanya urutan summa di sini, urutan. Nah kalau di sini telah datang Muhammad, kemudian Hasan, kemudian Sa'id. Kalau di sini pasti ada urutan, Muhammad yang pertama, kemudian Hasan yang kedua, kemudian Sa'id yang ketiga. Itu yang disebut dengan mutlaqul jam'i namanya. Tidak menunjukkan adanya urutan. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-fa'u. Al-fa'u litartibi, untuk menunjukkan urutan. Ma'at ta'kibi, disertai dengan ta'kib. Ta'kib itu adalah apa? Urutan dengan selang waktu yang sangat pendek, sangat singkat. Urutan yang disertai dengan selang waktu yang sangat singkat, sangat pendek. Ya. Contohnya, dakhala al-mutahamu, ini kita hapus ya. Al-muttahamu fal muhami telah masuk siapa? Mutaham siapa? Orang yang dituduh, tersangka. Mutaham itu tersangka. Telah datang orang yang dituduh atau tersangka, fal muhami. Ya. Bisa kita artikan lalu ya, lalu al muhami, pengacara. Ya. Siapa yang masuk terlebih dahulu di sini? Muttaham masuk terlebih dahulu. Kemudian siapa setelahnya? Muhami. Jadi jarak masuk antara misalnya antara muttaham, orang yang dituduh tadi, masuk ruangan. Ya, tidak lama setelah itu, jaraknya misalnya 1 detik, 2 detik, 3 detik. Masuklah muhami. Jadi menunjukkan adanya urutan, selang waktunya sangat singkat sekali. Itu namanya apa? Huruf fa. Kemudian summa ditartibi ma'at tarohi, untuk tartib urutan, menunjukkan adanya urutan disertai dengan tarohi. Tarohi itu apa? Adanya jeda waktu yang lama, yang lama. Contohnya, matar rasyidu summal ma'munu, telah meninggal Khalifah Ar-Rasyid, kemudian siapa? Ma'mun. Ya, jarak kematian antara keduanya ya bertahun-tahun. Ar-Rasyid yang meninggal terlebih dahulu, kemudian siapa? Al-Ma'mun yang kedua. Namun jarak kematian antara yang pertama itu Ar-Rasyid dan yang kedua Al-Ma'mun itu ya sangatlah lama, bertahun-tahun. Au litahhiri au lisyaki, au itu untuk takhir, pilihan, dan atau syak. Au apa di sini? Takhir yang pertama untuk takhir, kemudian yang kedua bisa al-ibahah, ibahatu, yang ketiga syak, ragu. Contoh yang beliau bawakan di sini adalah untuk syak, naqala al-khabara, telah menukilkan khobar Muhammad atau Ali. Ali. Di sini
Ini untuk syak ragu. Misalnya saya mengatakan naqala al-khabara Muhammadun au Aliun, telah menukilkan khabar itu Muhammad atau Ali. Ini berarti apa? Ragu. Ini ragu. Baik, yang berikutnya ditakhyir. Ibahah ya, contohnya apa? Udrus. Al-fiqha. Au an-nahwa. Untuk takhir. Tazawwaj. Hindan. Au ukhtaha. Baik, ibahah contohnya adalah udrus al-fiqha awin nahwa. Belajarlah kamu fikih atau nahwu. Takhir contohnya tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah olehmu Hindun atau saudarinya. Pertanyaan siapa ya? Pak pertanyaan. Apa perbedaan antara takhir dan ibahah? Apa perbedaannya? Dari dua contoh ini, apa bedanya antara takhir dan ibahah? Dari contoh ini. Kalau tahyir itu lebih baik gitu Ustaz ya. Lebih baik itu sama. Baik. Nah, Pak Amin, apa bedanya antara takhir dan ibahah? Kalau tahyir harus salah satu, Ustaz. Terus? Kalau ibahah? Tidak keduanya. Boleh keduanya. Akhdoli Suendra. Apa perbedaan antara takhir sama ibahah? Tahyir itu ragu-ragu, Ustaz. Ragu. Baik. Mas Pulung, apa bedanya antara takhir sama ibahah, Mas Pulung? Saya ikut Pak Atta aja, Ustaz. Ikut Pak Atta ya. Baik ya. Nah, terakhir Pak Bu Ishak. Nggak ikut Pak Amin aja, Mas Pulung. Karena tetangga kan. Pekalongan ke Batang dekat kan. Itu bisa beda hari soalnya kalau yang tahyir, Ustaz. Tayyib. Ayo Pak Abu Ishak. Ini baru buka buku, Ustaz. Yang mana ini? Tayyib. Nih halaman 88 nih. Cetakan ini halaman 88 ya. 88. Sini lah halaman 45. Oh, tidak ya. 88 udah jauh ya. Udah sampai ke mansub itu, Ustaz ya? Yang menasabkan isim itu ya, ada? Bukan. Masih pembahasannya Pak, pembahasan isim rofa. Ini pembahasan terakhir. Itu apa? Tawabi, pengikut isim yang dirofa. Ya, belum ketemu, Ustaz. Di mana ini? Jadi dia apa pembahasan apa namanya itu? Tawabi ya. Tawabi, pengikut isim yang dirofa. Taib. Ya. Jawabannya benar adalah jawabannya Pak Amin. Jawabannya Pak Amin. Jadi contoh ini jelas. Kalau takhir itu tidak boleh menggabungkan. Tidak boleh menggabungkan antara sebelum atof dan setelah atof. Tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan. Tidak boleh menggabungkan. Kalau ibahah ini apa? Boleh menggabungkan. Ya. Boleh
Bukan. Seperti apa? Utrus al-fiqha awin nahwa. Belajarlah kamu fikih atau nahwu. Boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya. Kalau ini tidak boleh kedua-duanya. Kenapa tidak boleh? Harus pilih salah satu. Kenapa tidak boleh? Karena syariat melarang. Syariat melarang. Tidak boleh mengumpulkan dalam satu waktu perempuan dengan saudarinya atau dengan bibinya, nggak boleh. Atau dengan keponakannya, nggak boleh. Syariat yang melarang. Makanya harus pilih salah satu. Nikah hindun atau saudarinya imah hindun saja atau ukhtensia, tidak boleh digabung. Karena syariat melarang, tidak boleh. Nah, begitu ya. Baik. Santu. Berikutnya. Li talabit ta'yini. Li talabit ta'yini. Untuk menuntut kejelasan. Talabi ini untuk menuntut kejelasan. Contohnya, hadzal maqala Umaru Mahmudun. Mahmudun. Nih, apakah menulis perkataan ini Umar ataukah Mahmud? Apakah telah menulis perkataan ini Umar ataukah? Ya, ini kita artikan ataukah Mahmud. Di sini dia menuntut kejelasan, kejelasan. Imam Umar atau Mahmud? Jawabannya antara Umar atau Mahmud, mencari kejelasan di antara keduanya, sebelum dan setelah La linafil hukmi al ma'tufi, untuk menafikan, meniadakan hukum dari ma'tuf. Ya. Nadija al-bittikhu. La al-inabu. Telah masak semangka itu, telah masak semangka. La inabu, tidak inab, tidak anggur. Di sini apa? Ruf atof lah, menafikan hukum dari ma'tuf. Ini namanya ma'tuf. Ya. Setelah ruf atof namanya ma'tuf. Ma'tuf atau atof. Ini namanya apa? Sebelum huruf atof namanya ma'tuf alaihi. Ma'tuf alaihi. Menafikan hukum dari atof, iya. Meniadakan hukum apa? Hukum masak. Yang masak ini inap. Yang masak ini adalah bitih, semangka. Abinah tidak masak. Menafikan hukum masak, hukum nadoja. Baik. Mohon maaf ya, Pak Abu Ishak, bisa dimatikan mic-nya? Ya. Sekarang. Baik. Berikutnya. Lakin lil istidroki. Lil istidroki. Gampangnya tetapi aja lah. Istidrok ini kita artikan tetapi aja ya. Daripada nanti muter-muter, mendingan kita artikan tetapi saja. Contohnya, manajaha aliyun lakin akhuhu. Ya. Tidaklah berhasil Ali tetapi saudaranya. Lakin artinya tetapi. Ya, gampangnya tetapi aja. Bal lil uduli an hukmi as-sabiqi. Lil uduli an hukmi as-sabiqi. Untuk berpaling dari hukum sebelumnya. Berpaling dari hukum sebelumnya. Contohnya adalah Zoharo alal amwaji
zawrakun, bal bakhiratun. Zahara al-amwaji zawrakun bal bakhiratun. Telah nampak di atas amwaj, di atas ombak-ombak. Zawrakun. Zawrakun artinya perahu kecil. Bal bahkan, balnya apa artinya bahkan. Bakhiratun kapal uap. Kapal uap. Telah nampak di atas ombak perahu kecil, bahkan apa? Bakhiratun. Ya, di sini adalah dia untuk berpaling dari hukum sebelumnya. Berpaling dari hukum sebelumnya. Sekarang mana yang nampak di sini? Kalau tidak ada ini, maka yang nampak itu adalah zawrakun yang nampak. Yang nampak itu adalah zawrakun. Ketika ada bal, maka apa yang nampak itu bukan ini lagi. Yang nampak itu bukan zawrakun, tetapi yang nampak itu adalah bakhiratun. Ya. Baik. Berikutnya hatta lil goyati, untuk goyah puncak. Contohnya faro al-aduwu hatta al-qaidu. Telah lari musuh itu sampai-sampai qaidu, sampai al-qaidu, sampai apa? Pemimpin perangnya. Ini menunjukkan goyah puncaknya. Ya, puncaknya. Ya, kalau kita ibaratkan seperti piramid. Nah, di sini apa? Di sini al-qaidu. Panglima perangnya di sini. Ya, di sini apa? Di sini prajurit-prajuritnya. Ya, kalau kita ibaratkan musuh itu ini adalah apa? Seperti piramid. Seperti piramid. Paling atas ada qaid, di bawahnya adalah apa? Junudnya. Prajuritnya. Nah, musuh-musuh itu telah lari. Ya, prajurit-prajuritnya telah lari sampai-sampai apa? Panglima perang pun, jenderalnya pun juga ikut lari. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Malhuzatun, diperhatikan. Summa bidomin sa'i. Nah, summa dengan mendomah huruf sa, summa adalah huruf ataf. Harfu atfin adalah huruf ataf. Kama sabaqa syarhuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Waqat talhaku summa at-ta'u. At-ta'u sebagai fa'il dari talhaku. Summa sebagai maf'ul bih. Terkadang menyertai summa tak yang di fathah. Ya. Terkadang huruf ta menyertai summa, atau gampangnya huruf ta yang di fathah bersambung dengan summa. Ya. Jadi apa summata? Mislu qouli Ibnu Malikin fi jam'il qillati, seperti perkataan Ibnu Malik dalam wazan jamak qillah. Af'ilatun, af'ulun, summa fa'latun, summata, ini dia summata. Af'alu jumu'i qillah. Nah, amma sama bi fathit ta'i, adapun sama, nah ini ya, sama dengan memfathah huruf ta, bahwa zarfun, dia adalah zaraf. Yusharu bihi ila makanil ba'idi, diisyaratkan dengannya untuk tempat yang jauh.
Bermana hunaka. Bermana hunaka, di sana. Di sana. Waqat talhaqu at-ta'u al-marbutatu fayuqalu sammata. Nah, terkadang menyertai sama huruf tak marbutoh. Namanya. Terkadang menyertai samata tak marbutoh. Samata atau tak marbutoh bersama dengan sama. Mislu wasamata syurutun adidatun linnajahi. Contohnya apa? Wasamata syurutun adidatun linnajahi. Di sana sama tahu gunakan. Di sana terdapat syarat yang banyak, syarat yang banyak untuk berhasil. Ya. Nah, i'rabnya apa sini? Syurutun sebagai mubtada. Ini sebagai naat. Nah, ini apa? Fi mahali nasbin sebagai zorof. Yang mana dia juga sebagai apa? Sebagai khobar. Sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Baik. Berikutnya. Salisan at-tauhid. Yang ketiga adalah taukid. Al-awalu at-tauhidu tabi'un yuzkaru fil kalami didaf'i tawahumin qad yahmiluhu al-kalamu ila sami'i. Nah, ini kita tuliskan dulu aja ya, biar tahu nanti kemana kembalinya domir ini ya. Kita hapus. Ini kita hapus terlebih dahulu. At-tauqidu tabi'un, pengikut. Yuzkaru, yang disebutkan fil kalami, di dalam kalam. Di dalam kalam. Lidaf'i, untuk menolak atau menghilangkan. Tawahumin, untuk menghilangkan tawahum. Qad yahmiluhu, al-kalamu ila sami, kepada pendengar. Taukid adalah tabi'un, pengikut isim dalam hal i'rab kepada isim sebelumnya yang disebutkan di dalam kalam, bidafi, untuk menghilangkan keraguan. Qad yahmiluhu, yang terkadang kalam itu mengandungnya, hunya kembali kemana? Ke tawahum. Yang terkadang kalam itu mengandung keraguan. Bahasa gampangnya apa? Tabi adalah pengikut yang taukid adalah tabi, pengikut yang disebutkan di dalam kalam untuk menghilangkan keraguan yang terkadang dikandung oleh kalam. Nah, itu gampangnya. Yang terkadang dikandung oleh kalam kepada pendengar. Kita lihat contoh di sini. Kalau misalnya saya katakan hadara, al-qaidu.
telah hadir panglima perang itu. Telah hadir panglima perang itu. Atau misalnya hadara ar-raisu, presiden. Ya. Telah hadir presiden. Karena ketika saya mengatakan ya, telah hadir panglima perang itu atau telah hadir presiden. Misalnya saya sekarang lagi di Provinsi Riau, di Kota Dumai misalnya. Di Kecamatan Bukit Kapur, di Kecamatan Bukit Nenas misalnya, Kecamatan Bukit Nenas. Saya katakan sini kan, telah hadir presiden di tempat saya di Kota Dumai di Kecamatan Bukit Kapur. Mungkin si pendengar juga ragu. Ngapain presiden ke sana ke Dumai? Ngapain presiden ke Kecamatan Bukit Kapur ya kan? Ragu, presiden juga sibuk jauh-jauh dari Jakarta ya kan? Nah, ini mungkin apa? Ada keraguan. Apa betul presiden datang ke sana? Ke Dumai, ngapain ke sana? Ya. Apalagi kemarin gubernurnya kena korupsi kan di Riau. Ada keraguan-keraguan. Tapi ketika disebutkan misalnya Pak nafsuhu, maka apa? Barulah apa? Hilanglah keraguan tersebut. Ketika saya katakan hadara ar-raisu nafsuhu, telah hadir presiden dirinya sendiri. Iya, presiden sendiri yang datang. Ya, dia sendiri yang datang, bukan wakilnya, bukan menterinya. Dia sendiri yang datang. Baru apa? Hilanglah keraguan-ragu. Inilah gunanya taukid untuk menghilangkan keraguan yang terdapat atau terkandung dalam kalam. Ya. Ya, kalau dalam ilmu balaghah penggunaan taukid ini ya terkadang mukhatab itu orang yang diajak bicara tipenya ada bermacam-macam. Ada orang yang dia tuh mudah percaya. Kalau orang dia mudah percaya, tidak perlu kita sebutkan taukid. Ada orang yang dia itu apa? Agak ngeyel kata orang Jawa, agak susah percaya. Maka kita butuh taukid. Ada juga orang itu apa? Sangat ngeyel sekali, susah percaya dia. Maka kita butuh lebih dari satu taukid. Dan gitulah usul-usul dalam Al-Qur'an. Kita dapatkan taukid itu dia banyak. Ada dengan menggunakan inna, ada dengan menggunakan lam taukid, ada dengan menggunakan taukid lafzi, ada taukid maknawi, bermacam-macam ya. Di sini mislu hadral qaidu nafsuhu, telah hadir panglima perang itu dirinya sendiri. Nafsuhu taukidun liqaidin wa huwa marfu'un, dan dia marfu' li'annahu tabi'un ismi marfu'i. Ini dia marfu'. Kenapa? Karena dia ikut isim sebelumnya, al-qaidu dan ra'isu. Dan ini marfu' sebagai fa'il. Asalnya at-taukidu nau'ani. Taukid ada dua macam. Taukidun lafziyun, taukid lafzi, wa yakunu bitikrari lafzil muakkadi. Taukid lafzi adalah dengan mengulangi lafaz muakkad yang dikuatkan. Ini namanya taukid. Ini namanya apa? Taukid atau penguat. Ini namanya apa? Muakkad. Atau yang dikuatkan. Ya. Taukid lafzi adalah dengan mengulangi lafaz yang dikuatkan. Contohnya adalah ja'al waziru al-waziru. Ja'a al-waziru al-waziru. Ini dia. Telah datang menteri itu, menteri itu. Al-wazir yang pertama sebagai fa'il. Ini apa? Rofa sebagai fa'il juga rofa. Rofa sebagai apa? Taukid lafzi. Mengulang lafaz yang dikuatkan. Ini namanya pani taukid, ini namanya muakkad. Yang dikuatkan.
Al-hurriyatu agla matlabin. Al-hurriyatu agla matlabin. Kebebasan hurriyah artinya kebebasan adalah agla, yang paling mahal dari matlabin, tuntutan. Nah, di sini mubtada, agla sebagai khabar. Ini mudhaf ilaihi. Nah, di sini apa? Hurriyat yang kedua adalah taukid lafzi. Ini namanya muakkad, yang dikuatkan. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, pembahasan berikutnya taukid ma'nawi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik. Sampai sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.